Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah malam ini sangat spesial banget, khususnya di KTP Kang Thohir Podcast, ketemu dengan para musisi muda yang bertalenta. Siapa dia? Lokar. Lu keren, gue keren, kita keren. Yo man. Ini loh anak bangsa yang mempunyai karya-karya yang sangat spektakuler. Dan band Loker ini adalah musisi Indonesia yang baru meletek atau baru lahir, tetapi dengan talentanya dan performnya bikin aku merinding. Pokoknya hari ini gue bener-bener gemeter banget deh. Kenapa? Ternyata di zaman era begini masih ada loh anak-anak muda yang bener-bener ingin berkarya buat Republik tercinta Indonesia. Gue pengen kenal nih. Ini yang paling imut dan cantik siapa namanya? Nanti kan saya foto. Simponinya tepuk tangan dong buat Simponi. Kalau yang sebelah kiri aku, nama aku Namira. nah ini vokalisnya yang lincah. Seperti apa sih? Seperti kijang yang ada di Istana Bogor. Siapa dia? Halo semuanya, aku Egi. Hai. Nah, kalau pemain bassnya, sangat luar biasa. Dia seperti istilahnya loncat-loncat kayak tupai. Siapa dia? Aku Mikael. Gue keren banget. Nah, gitarisnya dia seperti es batu yang dingin, tetapi dia mempunyai kedinginan yang sangat luar biasa. Siapa dia? Nobadril. Gue pengen nanya dulu nih ke vokalisnya ya. Siap. Apa sih sehingga kamu bisa bertalenta seperti itu? Apakah kamu memang ada bakat dari orang tua atau memang keinginan kamu untuk ini loh, diri aku ingin selalu jadi sosok seorang yang bertalenta bermusik? Bagaimana tuh perjalanan kamu? Oke, jadi sebelumnya kalau dari orang tuaku, emang orang tuaku tuh di sana tuh Ya, yoi buat orang emang tuanya. suka nyanyi juga. Suka nyanyi. Dan kebetulan aku tuh emang suka nonton suatu hal yang kayak musik, aku suka dari musik. Dan aku tuh kadang suka ngeliat musisi itu nyanyi. Tapi kalau aku sendiri, aku pengen berbeda. Aku bukan cuma pengen nyanyi, aku bukan mementingin hanya suara doang walaupun itu penting. Tapi aku pengen pendengar di sini dan audiens ini masuk ke lagu aku. Wih, luar biasa ya. Ternyata ilmunya cuma satu, mengeluarkan energi sehingga audiens itu keterima gitu ya. Nah, ini nih pemain bassnya, gue sangat banget energi itu melebihi Mas Hari Tolada, lo kenal dong? Guru saya. Nggak boleh lebih, nggak boleh Itu lebih. mah jenderal aku juga, cuma jenderal bintangnya bintang 7 puyer dong. Waduh. Untuk Michael, yuk kamu sempat istilahnya belajar dari mana sih sehingga bisa menguasai main bass yang sangat luar biasa ini? Belajar tuh dari YouTube. Dari YouTube ngeliat bener-bener dari YouTube. Terus dari bantuan bapakku juga. Iya. Oh, Bapak seorang pemain bass juga. Bapak main gitar tapi bisa main bass. Oh, gitu. Abangku juga. Seperti itu ya. Iya. Keren. Nah, dirimu nih yang gitaris nih yang sangat luar biasa ya. Walaupun dia dingin tetapi dia bisa memancarkan kehangatan buat kita yang nonton ya. Enak banget Riel. Dirimu tuh seperti istilahnya apa, bisa dengan gitarnya melebihi siapapun deh. Itu gimana tuh cerita asal muasalnya sehingga kamu benar-benar menekuni dunia gitarnya itu tuh? Jadinya aku mulainya itu waktu aku kurang lebih waktu kelas 7 ya. Kelas 7. Kelas 7. Oh. Itu aku pastilah seperti semua pemula gitar Iya. itu pasti ya gitar. Oh, gitu. Untuk emang di masa itu banyak gitarnya. Tapi semenjak makin dewasanya itu jadi itu buat diri sendiri, bukan sama untuk teman-teman semua yang untuk ngedengerin gitaran aku dong. Jadi Tapi kalau misalnya mau, tak pernah tuh. Gue ke bawah muda. Karena apa? Pengalaman dia sama. Gue pengen ngegitar, tetangga gue kan ada yang praktik nih ya. Aduh, gitu juga. Gue harus gitar ngegitar biar terayu kan gitu ya. Suka nih gue nih. Ceritanya itu zaman dulu sih, Ceritanya, waktu ya. masih muda ceritanya begitu. Ceritanya. Nih ada sesuatu hal yang sangat menarik ya. Pemainnya yang selalu mijit-mijit, apa tuh dibilangnya? Keyboard. Bukan lagi encok-encok dipijit-pijit ya.
Gimana asal muasalnya kamu juga bisa menguasai main keyboard? Jadi dulu tuh aku umur 3 tahun apa 4 tahun gitu ya. Langsung gitu. Gak tahu, aku juga gak tahu ceritanya kenapa aku mau les piano. Tapi aku minta les piano sampai 2019 itu tuh kelas 4 kayaknya ya. Nah terus habis itu aku berhenti karena mau UN kan. Jadi aku fokus mau UN. Terus akhirnya baru beberapa tahun belakangan ini aku tertarik lagi dengan dunia band gitu kan, karena aku melihat band di YouTube, wah keren banget nih, aku pengen kayak gitu, jadi aku otodidak dari YouTube juga. Oh seperti itu, jadi otodidak itu yang menguatkan kamu sehingga semakin matang dengan tim lokernya ini ya. Nah ini kalau ini semua kan pasti abang-abang dan kakak-kakaknya. Kita tanya nih si Bontot. Kalau lihat si Bontot, aku jadi ingat anak aku sama kelas 6 juga. Tetapi di sini ternyata seperti ya aku berpikir ternyata bisa ya anak 6 SD belajar secara profesional melebihi siapa coba pemain drum di Indonesia yang paling terkenal. Gimana sih kamu, apakah dulu kamu kalau sama orang tua itu tuh jemur dulu kasut terus mukul-mukul atau gimana nih perjalanan kamu sehingga benar-benar menguasai drumnya ini? Nah jadi dulu itu kebetulan mami aku cerita itu dulu tuh aku tuh suka emang gebuk-gebuk barang. Kan benar kan? Iya. Terus mami aku nanya, kamu ada musik aku mau les drum. Terus mami aku maunya aku les gitar. Aku mau les drum, udah dimasukin lah aku les drum. Terus beberapa tahun ini aku sempat ikut kayak Les lah ya. Iya, les habis itu diminta ikut performance drum. Nah terus habis itu dari bantuan papinya Mikael, aku diminta untuk ikut audisi band ini. Keren deh, tepuk tangan deh ya. Nih ceritanya nih ya, kan pasti orang pengen tahu dong, sehingga kamu ada harmonisasi, bisa ketemu nih, pasti dong orang tuanya juga beda, rumah beda, itu perjalanannya sampai istrinya bisa ketemu bareng sehingga bisa memperlihatkan keahlian-keahlian kamu di dunia musik, band khususnya, itu gimana ceritanya? Boleh diceritain Namira nih? Namira. Oke, boleh. Mulai dari sisi aku dulu ya. Iya. Jadi aku sama Egy tuh temen dari kelas 8 SMP gitu. Terus awal mulanya waktu itu tuh lagi ada kelas meeting. Jadi kelas meeting tuh acara Got Talent lah ceritanya. Terus jadi setiap kelas tuh harus mewakilkan kan. Jadi Egy ngajak aku, Nam, kau bisa main piano kan? Ayo kita ikut audisi Got Talent. Kita bolehlah latihan. Bagus juga suaranya. Tiba-tiba juara. Iya. Gue mau nanya lagi, perjalanan kamu ini pasti dong ada suka dan duka. Di kota mana dan di daerah mana ada suka dan duka? Selama perjalanan kamu ini udah berapa kota sih yang kamu pernah tour deh ya? Kalau dari Namira sama aku ini kota kalau dari aku ini kota ketiga ya. Kota ketiga. Kalau aku kota kedua, dan kalau Adriel, Mikael dan Symphony kota pertama. Ada perbedaannya nggak tiap kota, seperti awalnya sekarang nih khususnya gue pribadi dong ya, kalau sama lu kan zaman anak muda dong, gue nih di kota Bogor ini sendiri, apa sih atmosfer yang lu rasakan ketika ada di kota Bogor? Mau dari siapa dulu nih? Bebas. Dulu deh. Jujur pas tadi aku atmosfernya tuh wah banget. Ada panas, ada dingin. Ada campur aduk ya. Setelah dari Bogor, kamu bakal tur ke kota mana lagi? Bandung, besok Bandung. kita. Dan tentunya dong, lu informasi ini ke para penggemar ya. Contohnya, gue sendiri tadi ngedenger ungkapan lu, apa yang paling lu takuti dalam satu syair lagu lu ya.
Nih yang saya harapkan setelah lu ketemu dengan gue nih khususnya, gue takut lu berpaling sama gue. Yang ini. Iya ini. Kok masa? Sekarang apa sih ungkapan yang paling baik deh buat remaja seumuran kamu untuk anak-anak bangsa di Indonesia ini apa? Yang jago-jago gini biasanya Adriel. Coba ungkapkan deh, kenapa? Adriel. Dia yang pertama itu kalian itu nggak boleh malu di depan banyak orang. Nah, oke, betul. gue setuju terus. Karena mayoritas orang itu lebih fokus kepada apa yang enaknya daripada yang jeleknya. Wah. Walaupun ada juga beberapa yang kayak gitu, tapi kamu jangan pikirin itu aja. Dia kalau sekalinya berbicara sangat Langsung berbobot ini dan luar berbobot. biasa. Lu kirim nomor rekening ke gua. Iya, tapi cari ATM yang macet. Biar nggak cair-cair. Nih Michael nih ya, kalau gue lihat nih Michael nih kan pasti dong belajarnya ini. Kalau gue lihat pemain bass yang paling gue idolakan ya, khususnya Mas Hari Toledo ya, yang presiden IBF Indonesia Bass Family. Lo mengidolakan siapa di Indonesia ini pemain bass? Untuk di idola saya ya, selain Om Hari, aku suka yang nama Berry di Kumahua. Wih. Suka banget sama Iya. dia. Oh, kayaknya mirip gitu. Ya, terus sama paling kalau kalian tahu Frankie Sadikin itu juga bagus ya. Iya. Pemain bass ini sih pemain bass Indonesia yang kota bumi. Iya, oke. Sekarang vokalisnya. Bagaimana sih? Kan banyak nih band-band yang seumuran lu juga ya. Nah, apa sih ilmu yang bisa dipelajari untuk kawan-kawan muda yang memang punya band seperti kamu, sehingga kan kalau kamu saya perhatiin tadi benar-benar satu energi, dua bisa menguasai panggung. Nah, ini tolong berikan sedikit ilmu buat para musisi muda seperti kamu, apa tuh? Oke. Jadi Slow aja kali. Terus? Untuk musisi-musisi muda di sana, benar banget kata Adriel, jangan takut di depan umum pertama. Iya. Kedua, kalau misalnya kalian mau menyanyi, mau yang main alat musik, kalian itu lagu diciptakan untuk menjelaskan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasain. Jadi kalian di sana jangan cuma sekedar nyanyi, tapi masuk ke lagunya. Iya. Jadi kalau dari kesimpulannya, pakailah rasa ya. Bener, itu udah aku terapin tuh Om. Iya. Tadi kan kalau misalnya ada lagu yang energetik, tapi kalau misalnya tanya sama, Jadi harus pakai rasa, betul harus pakai jiwa, hati, pakai hati. Tuh. Ah. Betul. Dan jangan pernah malu. Yes. Nih gue tanya nih ke pemain keyboard nih Ya. apa lagu yang menyentuh ke kamu dari Locker Band ini? Lagu yang menyentuh. Iya. Sebenarnya Nih. dua-duanya tuh menyentuh banget ya. Iya. Itu tergantung perspektif orang-orang ya. Kalau trap itu bercerita kenapa? Jadi kalau trap sendiri itu tentang terjebak dalam perasaan sendiri. Kalau Are You Still Here itu tuh kayak beruntung ketemu dia dan kamu akan meninggalin dia. Jadi dua-duanya itu sangat tersentuh banget. Keren ya. Ini kesi bontot ya. Tahu nggak kamu kenapa sih punya bandnya namanya Locker? Kan kalau Locker itu nih zaman sekarang ya, umpamanya nih, ada locker nggak nih lowongan kerja? Kalau Ada di sini. ada nih. Gue boleh nggak jadi karyawannya? Gimana sih menurut kamu? Kok bandnya Locker? Gimana udah? Nah, jadi waktu itu kita tuh mikirin apa tuh kita belum dapat nama band ya. Kira nama bandnya apa? Terus aku lupa pokoknya waktu itu salah satu dari kita tuh bilang Locker aja gitu. Terus tuh kepikiran, oh iya bagus Locker. Nah Locker yang di kita ini bukan lowongan kerja ya guys. Jadi Locker ini tempat penyimpanan. Nah kenapa sih tempat penyimpanan? Karena Locker tempat penyimpanan ini tempat kita menyimpan kayak impian, perasaan dari lagu kita gitu.
Ternyata Ternyata. ternyata dia bukan hanya pandai main musik aja, secara pemikiran, secara ilmunya sangat luar biasa. Ini loh yang perlu dicontoh untuk anak-anak muda di Indonesia. Nih loker dong, loker, lu keren, Gue keren, kita keren. Perjalanan kamu ya, gue sih pengen dari kalian semua, karena di dalam perjalanan saya nih sampai bermusik itu saya tidak pernah melupakan sosok orang tua. Karena apa artinya perjuangan tanpa doa dari seorang tua kita? Bener nggak? Betul. Apa ungkapan terbaik buat orang tua kamu dulu deh? Pertama, terima kasih untuk supportnya. Iya. Dari SMP sebenarnya dari aku lahir udah support. Pastilah. Tapi dengan aku sekarang itu aku makin berterima kasih karena gila sih sampai sekarang ini aku bisa perform di Bogor yang lumayan jauh lah dari rumahku sendiri. Jadi aku thank you banget, top banget untuk orang tua aku dan juga teman-teman aku dan siapa yang telah ada di kehidupan aku. Oke, buat orang tuanya kita kasih apresiasi karena tanpa beliau kita nggak mungkin jadi apa-apa ya. Pemain bass yang gue idolakan, apa nih ungkapan buat orang tua lu? Kapan buat orang tua? Oke, Iya. pertama makasih itu ibu saya tuh. di Mana situ. sih ibunya? Itu pakai jilbab hitam tuh. Iya. Itu makasih ibu, bapak juga, makasih. Itu aduh bener-bener wow banget lah orang tua aku. Iya. Rela Iya. ngabisin tenaga buat Iya, aku, buat iya. manggung begini. Iya. Terus bisa tampil mana-mana bikin Iya. lagu. Iya. Itu terima kasih banget. Terima kasih ya. Malam-malam tuh nangis lalu semua terharu banget bisa begini akhirnya Iya, sumpah. luar biasa. Makasih mama. Makasih I mama. love you mama. I love you mama. Sehat-sehat selalu ya. Doa terbaik buat kita ya. Sekarang dirimu dong kasih ungkapan yang sangat spesial sehingga bisa kamu menjadikan sosok yang memang banyak orang suka loh dengan lincahnya kamu, vokalnya kamu. Coba berikan ungkapan yang sangat spesial buat orang tua. Tapi ayah aku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi aku boleh pakai dua bahasa. Boleh dong. Oke, pertama bahasa Indonesia dulu. Iya. Seperti Mikail, Adil, aku juga pengen mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua aku di sana. Mereka benar-benar nge-support aku sampai mungkin ada beberapa pekerjaan yang ditinggal atau gimana demi aku, dan thank you so much. Oke, sekarang bahasa Inggris. Thank you so much for my parents because they really support me and support us as local, and I hope kita bisa menjadi sukses, lancar, jaya, masyarakat berkembang. Amin. Kalau bahasa saya, bahasa Inggrisnya, thank you brother. Thank you father. Thank you mother. Kalau bahasa Sundanya, was it's tuning, is tuning, buka cita-cita tadi. Karena kalau bokap kamu dari mana sih, negara mana? Dia dari Irlandia. Irlandia. Halo Irlandia. How are you today? Buat kamu dong, coba berikan ungkapan yang sangat spesial ini sehingga saya pribadi pun ya mengenal kalian ini sangat luar biasa, dan gue terima kasih lu bisa podcast di KTP Kantohir Podcast. Nanti jangan lupa subscribe, like, and comment. Coba gimana ungkapan buat orang tua kamu? Ya, aku mau berterima kasih banyak kepada mamaku dan papaku dan support aku sejauh ini dari aku kecil, dari aku mulai suka musik gitu sampai sekarang, udah nganterin aku gitu, terus nemenin aku terus. Makasih. Oke, Dede yang cantik yang sering pukul-pukul, tapi pukul-pukulnya penuh dengan irama dan sehingga orang terpesona. Bagaimana ungkapan kamu untuk orang tua kamu? Jadi untuk orang tua aku tuh ada mami aku. Mana sih maminya? Oke mami, terus gimana? Terima kasih banget udah dukung aku dari kecil banget sampai sekarang ini bisa tampil di Bogor dan bisa ikut band loker. Dukung aku terus ya. Oke, itulah ungkapan yang tulus dari putra putrinya
apa artinya perjalanan kita, berkarya kita tanpa doa restu dari orang tua? Karena orang tua adalah segalanya. Semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan. Itu yang melimpah ruah. Amin. Pokoknya doa-doa terbaik buat orang tua kita. Amin. Kenapa gue jadi berdoa? Karena itulah saking cintanya buat orang tua. Nih gue pengen nanya nih, kalau misalkan atau bukan misalkan lagi, memang orang pengen tahu nih penggemar dirimu nih loker di mana nih, apa IG-nya di mana, TikTok-nya di mana, kan sekarang zaman dunia maya. Tolong dong lu informasiin biar orang tuh nggak susah nyari-nyarinya. Ya. Bebas. Pertama, kayak of course follow main IG band grup kita, keren banget. Nah di situ kalau kalian mau lihat IG-nya Riel, aku dan yang lain, itu ada di bio-nya, tinggal diklik aja. Nah itu ada di situ tuh, tinggal diklik. Nah udah. Tuh ketemu semua kalian. Ketemu semua ya. Ketemu semua. Ya. Berapa album yang udah tercipta nih? Sejauh ini Ya. Sejauh ini sih cuma kalau misalnya udah tercipta itu Iya. ada dua. Tapi yang kita udah promosikan, udah kita mainkan di depan, udah kita rilis di mana-mana di platform semua, itu baru Satu. Gua berdoa semoga banyak album-album baru lagi ya. Amin. Semoga lu bisa menjadikan contoh buat anak-anak muda seumuran lu ya. Amin. Kalau gue mah kan udah tua kali. Nggak segitu tuh. Nggak segitu, Beb. Masih muda ini. Masih Masih muda ini. Ini Kemarin baru- mendadak usia saat ini jadi 17 aku. outfitnya tuh keren banget nih. Namanya. Santai banget. Ini kan spesial buat dirimu. Oh, gua sampai istilahnya nih sebelum mau manggung untuk apa band pembuka itu tahu nggak? Gua nggak makan karena belum masak. Pada dasarnya gue setelah melihat penampilan Loker mungkin terus gue akan lihat sejauh mana kreativitas dan album-album terbarunya. Doa kami khususnya hari ini kita semoga menjadikan band yang terkenal, Amin. go internasional. Amin. Banyak fans yang selalu merindukan karya-karya Loker. Loker, Lo keren, gue keren, kita keren. Sebelum closing, gua ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Mas Hari Toledo, terus Mbak Sarah, terus para panitia yang telah memberikan fasilitas kita hadir di sini ya. Karena hal yang paling mudah kita lakukan kadang-kadang lupa. Apa yang kita lupakan? Rasa terima kasih, ya kan? Makanya kita ucapkan terima kasih buat semuanya yang hadir di sini. Khusus buat orang tua yang selalu support, terima kasihnya I love you full orang tua kita, karena tanpa dirimu apalah artinya hidupku ini. Asik. Kita tolong bikinin lagunya dong buat orang tua kalian ya. Oke guys, itu aja obrol-obrol bersama KTP. Lu tahu nggak KTP? Kang Thohir Podcast. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan saya terima kasih telah bisa hadir dan bincang-bincang dengan diri lu yang benar-benar sangat spesial di malam ini. Ini yang paling spesial di KTP, anak-anak muda yang punya karya buat Republik tercinta Indonesia. Terima kasih, brother. Terima kasih. Ayo kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. KTP Kang Thohir Podcast. KTP kolot tapi pelem obrolan kalau nadenge KTP Kang Thohir Podcast.